Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak aplikap yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-11 pengembangan diri. Kali ini setelah PHB kita akan membahas materi baru ya, yaitu tentang remaja anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan tidak baik, curang, tidak bermoral, melanggar norma-norma agama dan hukum. Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dari segi material perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan sudut pandang hukum ada 3. Yang pertama adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Ada 9. Yang pertama, korupsi itu senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Karena pasti ada temannya ya, nggak mungkin dia korupsi sendirian, nanti bisa-bisa diiri sama yang lain. Jadi pasti ada komplotannya seperti itu. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Semuanya serba rahasia tapi lama-lama jadi rahasia umum seperti itu. Karena semua orang akhirnya jadi tahu. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, koruptor biasanya itu berusaha menyelubungi perbuatannya di balik pembenaran hukum. Yang kelima, koruptor menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu keputusan itu. Yang keenam, setiap tindakan korupsi itu pasti mengandung penipuan. Yang ketujuh, setiap bentuk korupsi itu juga adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang kedelapan, korupsi itu melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Dan yang terakhir, tentu korupsi itu melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi. Itu ada 8. Yang pertama adalah lemahnya pendidikan agama dan etika. Maka dari itu, kenapa pendidikan agama dan etika sangat penting ditanamkan sejak dini? Karena jika seseorang sudah mempunyai pendidikan agama yang baik dan etika yang baik, maka dia tidak akan tergoda oleh lingkungan yang sesat. Dalam tanda kutip sesat ya, karena lingkungan zaman sekarang ini kan banyak sekali pengaruh negatif. Kalau kita tidak pandai memfilter hal-hal atau informasi apapun yang dari luar masuk ke dalam diri kita, kita akan mudah terpengaruh sekali. Jadi kita harus mempertebal pendidikan agama dan etika kita. Kita sudah tahu mana, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Jadi berusaha untuk selalu berjalan di jalan yang lurus seperti itu. Jangan coba-coba sekali untuk menyimpang, karena biasanya ketika kita sekali menyimpang itu menimbulkan ketagihan yang susah untuk kembali ke jalan yang lurus seperti itu. Yang kedua adalah kolonialisme. Yang ketiga adalah kemiskinan. Yang keempat adalah struktur pemerintahan. Yang kelima, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. Yang keenam, tidak adanya sanksi yang keras. Ya, seperti kalian tahu di negara kita ini sanksi terhadap para koruptor itu kurang memberatkan, sehingga lebih banyak koruptor yang merajalela seperti itu. Yang ketujuh adalah perubahan radikal, dan yang kedelapan adalah keadaan masyarakat saat ini seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa jenis-jenis tindakan yang termasuk korupsi. Yang pertama tentu perbuatan yang merugikan negara. Kemudian suap itu juga salah satu bentuk korupsi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyalahgunakan kekuasaan. Nah ini nih, mentang-mentang biasanya misalnya bapaknya menduduki atau keluarganya menduduki suatu jabatan tertentu, kemudian memanfaatkan jabatan itu untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan keluarganya. Dalam hal kecil aja misalnya, bapaknya adalah seorang direksi di BUMN, anaknya yang barusan lulusan fresh graduate, dia tanpa tes bisa langsung masuk menjadi karyawan di perusahaan yang dipimpin oleh bapaknya itu. Nah itu juga tidak baik seperti itu. Oke. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima, korupsi itu juga berhubungan dengan kecurangan. Pasti itu, karena curang itu berarti dia berkorupsi. Yang keenam adalah gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian
barang atau sesuatu kepada orang lain, ya hampir mirip dengan nyuap ya. Tapi kalau gratifikasi itu biasanya lebih ke barang dan tidak, kalau suap itu kan biasanya uang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah korupsi itu juga pasti berhubungan dengan pengadaan. Jadi misalnya di bagian pengadaan itu harusnya itu hanya membutuhkan dana 50 juta, tapi dia menulis 70 juta, yang 20 juta itu kayak anggarannya itu di-up atau di-markup seperti itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana membangun sikap anti korupsi. Ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membina hubungan keluarga yang harmonis, terbuka, dan saling menghargai. Yang ketiga, bersama teman hendaknya saling menjaga dan membimbing agar tetap hidup di jalan yang lurus, baik, dan benar. Yang keempat, memiliki nilai-nilai kehidupan yang cukup untuk memperkuat diri sehingga menjadi pribadi yang tegak, tegas, dan berprinsip sesuai dengan hati nurani. Yang kelima, memiliki perasaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga harga diri, mampu dengan bijak menerima dan mengolah realita hidup. Yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir tentu harus bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang yang potensial untuk membangun kebaikan dan mutu kehidupan. Selanjutnya ini adalah beberapa cara agar remaja itu bisa menghindari perilaku korupsi. Yang pertama tentu adalah penanaman kejujuran sejak dini. Kejujuran itu sangat penting karena sekali kalian tidak jujur, kalian akan membuat kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Ini adalah kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat adalah penerapan pajak kekayaan yang tinggi, karena biasanya orang yang korupsi itu orang-orang kaya yang selalu merasa kurang bersyukur akan hidup yang sudah dimiliki. Jadi emang seharusnya sih ada penerapan pajak kekayaan yang tinggi ya, jadi biar orang yang kaya itu bayar pajaknya juga semakin mahal, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu ini adalah yang harus kita tanamkan saat ini, hidup sederhana dan bersyukur, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Baik, saya rasa cukup sampai di sini materi yang Bu Dewi jelaskan hari ini. Kita langsung saja ke tugas 7 ya. Tentu tugasnya seperti biasa, kalian harus membuat rangkuman materi tentang remaja anti korupsi. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian masing-masing. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP di bagian tugas 7 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke? Always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.